Tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menjelaskan terkait kode program kami. Kami dari kelompok 8 mengambil tema proyek kasir. Baik, jadi di sini saya akan jelaskan terkait kodenya. Nah, saya mulai dari inisialisasi toko. Nah, yang dimana variabel pertama yaitu toko utama sama dengan toko, lalu variabel kedua yaitu toko underscore utama, lalu dilakukan pemanggilan fungsi muat underscore data, lalu underscore produk. Lalu kita memuat data stok produk dari file saat inisialisasi, yang dimana ketika dijalankan ketika di run di command prompt atau CMD, maka output yang akan muncul adalah sebagai berikut. Nah, ketika kita memilih menu nomor 1, maka variabel pertama yang muncul adalah nama sama dengan input, lalu output yang akan dihasilkan adalah masukkan nama produk, lalu ada variabel harga, float, input yang dimasukkan adalah masukkan harga produk, lalu stok sama dengan integer input, masukkan stok produk, lalu variabel kode sama dengan input, masukkan kode produk. Nah, di variabel produk sama dengan produk akan menampilkan nama, harga, stok produk, dan kode dari produk. Lalu variabel toko utama memanggil fungsi tambah produk. Lalu variabel kedua dari toko utama yaitu simpan akan memanggil fungsi simpan data produk. Nah, ketika setelah produk selesai ditambahkan, maka akan muncul output produk berhasil ditambahkan. Terima kasih. Baik, saya akan teruskan kepada teman saya Muhammad Al-Farisi Ridwan Gusasin. Lagi mana sih tiga? Enggak ada cu. Nggak bisa nyampe. Tadi bisa cu. Sabar mulainya. Sabar ya sabar. Baik, saya ambil alih. Jadi jika kita memilih menu nomor 2, maka kita menuliskan variabel pertama sama dengan input, lalu input yang dimasukkan kode produk yang ingin dicari. Lalu kita selanjutnya menuliskan variabel kedua, yaitu produk sama dengan toko utama titik, lalu dipanggilkan fungsi cari produk dengan kodenya cukup anjing. Jika produk ditemukan, maka output yang muncul adalah produk ditemukan, nama produk, dan harga produk serta stok produk. Selanjutnya, ketika terjadi kesalahan, maka output yang ditampilkan adalah produk tidak ditemukan. Baik, saya akan teruskan pada Saki. Baik. Nyala juga dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjuti dari saudara Alfa. Lalu kita lanjut ke menu ketiga. Variabel pertama yang kita tuliskan adalah kode input. Lalu input yang kita masukkan adalah ini. Lalu variabel kedua adalah produk sama dengan toko utama.
lalu memanggil fungsi cari produk dengan kode. Jika produk ingin dibeli, maka muncul variabel jumlah sama dengan integer input masukkan jumlah produk yang ingin dibeli. Variabel kedua, transaksi sama dengan fungsi transaksi yang dapat menyimpan hasil transaksi ke file txt. Jika terjadi kesalahan atau gagal menemukan produk, maka output yang ditampilkan adalah produk tidak ditemukan. Menu keempat. Jika memilih menu keempat, maka toko akan memanggil fungsi proses transaksi. Jika ada hasil transaksi dari menu ketiga, maka fungsi menu 4 ini untuk memproses transaksi. Apabila jika stok tidak mencukupi untuk transaksi, maka output yang ditampilkan adalah stok tidak ada muncul untuk transaksi. Lalu jika ada transaksi, maka output yang ditampilkan adalah tidak ada transaksi dalam antrian. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan kepada Saudara Muhaimin. Baik, jika kita memilih menu 5 dan perlunya lebih dari ditampilkan adalah stok produk untuk variabel produk yang ada di dalam toko. Dan di dalam toko underscore utama akan dilakukan pemanggilan fungsi values yang fungsinya menampilkan output nama produk dan stok produk. Namun jika terjadi kesalahan atau kegagalan, maka output yang ditampilkan adalah stok produk kosong. Jika kita memilih menu 6, maka output yang ditampilkan adalah terima kasih, sampai jumpa lagi. Namun jika salah memasukkan input menu, maka output yang ditampilkan adalah pilihan tidak valid. Silakan pilih menu yang tersedia. Baik, terima kasih. Oke, jadi saya lanjutkan. Kelas produk yang kita gunakan ini menggunakan fungsi dev init dari self, nama, harga, stok, dan serta kode. Nah, input fungsi yang ditampilkan itu adalah nama, harga, stok, dan kode seperti yang sudah saya sampaikan. Lalu kelas transaksinya itu kita menggunakan fungsi init, self, produk, dan jumlah yang menampilkan produk serta jumlah produk yang akan ditransaksikan. Lalu bagian kelas tokonya itu dia menggunakan fungsi dev yang menambahkan produk serta transaksi. Lalu fungsi tambah produk dia bertugas untuk menambahkan produk dari menu pertama. Dan cari produk dengan kode itu dia memanggil fungsi dari menu kedua serta tambah transaksi menu ketiga. Lalu fungsi proses transaksi itu mengambil pengulangan dari menu keempat. Nah, yang dimana ketika transaksi yang dilakukan berhasil diproses, maka output yang ditampilkan itu adalah transaksi berhasil diproses. Namun jika terjadi kesalahan, output yang ditampilkan adalah stok tidak mencukupi untuk transaksi. Sebetulnya tidak gagal, namun kesalahan dalam menginput stok yang mengakibatkan munculnya output stok tidak mencukupi untuk transaksi. Lalu ketika tidak ada transaksi dalam antrian, maka output yang ditampilkan adalah tidak ada transaksi dalam antrian. Lalu kita menggunakan fungsi simpan data produk dengan menggunakan file txt yang
bertugas untuk menulis menu dari produk yang akan dijual. Nah, ketika produk sudah tertulis, maka output yang ditampilkan adalah data produk berhasil disimpan dalam file. Nah, lalu kita menggunakan fungsi muat data produk yang juga digunakan dari file txt, yang dimana fungsinya dia ini untuk membaca baris dari dalam txt tersebut yang akan menampilkan nama, harga, stok, kode dari produk tersebut. Nah, jadi untuk implementasinya sendiri di command prompt atau CMD akan saya tampilkan sebagai berikut. Oke, jadi mohon maaf atas kesalahan saya sebelumnya yang melupa tempat penyimpanannya. Jadi saya lanjutkan. Nah, jadi di sini kita masuk di dalam menu aplikasi kasir. Nah, seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya, jadi satu menu pertama itu dia fungsinya untuk tambah produk. Nah, ketika kita memilih menu satu, maka output yang muncul itu adalah masukkan nama produk. Nah, ketika kita mengisi contoh makanan berat. Nah, kita isi dengan makanan berat, lalu kita masukkan harga produknya sebesar Rp30.000. Lalu kita masukkan stok produknya sebanyak 5 stok dan masukkan kode produk. Nah, di sini saya menggunakan kode produk MB001. Kenapa saya menggunakan MB? Karena MB itu adalah singkatan dari makanan berat. Dan kenapa saya menggunakan digit 001? Karena makanan berat adalah menu pertama yang ditampilkan. Nah, jadi output setelah kita menambahkan produk, data output yang ditampilkan adalah data produk berhasil disimpan di dalam file. Produk berhasil ditambahkan. Lalu kita memilih menu nomor 2. Nah, di sini di menu nomor 2 kita masukkan produk menggunakan kode produk yang kita gunakan. Nah, karena tadi kita menggunakan kode MB01, maka kita harus memasukkan kode sesuai penulisannya. Nah, jadi setelah kita tuliskan, maka produk ditemukan. Nama produknya adalah makanan berat, harganya 30.000 dan stoknya 5. Sesuai dengan kit yang kita masukkan tadi, di menu pertama yaitu nama produknya makanan berat, harga produknya 30.000 dan stok produknya ada 5. Nah, jika kita mencari produk yang tidak sesuai, misal kodenya kita tuliskan dengan angka kecil, maka output yang dihasilkan itu adalah produk tidak ditemukan. Nah, lalu kita lanjut di menu ketiga, yaitu tambah transaksi. Masukkan kode produk yang ingin ditambahkan ke transaksi. Jadi kita masukkan kembali kode dari makanan berat tersebut, yaitu MB
0001. Nah, masukkan jumlah produk yang dibeli. Permisalan yang dilakukan di sini adalah ketika pembeli ingin membeli 3 produk makanan berat. Jadi kita masukkan di sini sebanyak 3. Lalu output yang muncul adalah transaksi berhasil ditambahkan. Lalu jika misalkan pembeli ingin membeli produk namun produknya tidak mencukupi, maka outputnya akan mengeluarkan seperti ini. Oh, transaksi ditambahkan. Oke. Jadi transaksinya tetap ditambahkan. Lalu kita lanjut ke menu keempat, yaitu proses transaksi. Nah, transaksi di menu keempat ini dia berfungsi untuk memproses semua transaksi yang sudah kita lakukan di menu ketiga. Lalu kita lihat di menu 5, lihat stok produk. Nah, jadi menu yang tersisa adalah Chivas, makanan ringan Oreo, serta makanan berat yang dimana stok produk pertama itu sebanyak dua produk, lalu stok produk kedua itu sebanyak 10, dan stok produk ketiga itu sebanyak 2. Nah, lalu kita masukkan menu ke-6. Nah, menu ke-6 ini untuk sebagai closing atau penutup dari aplikasi kasir ini. Nah, output yang dihasilkan itu terima kasih, sampai jumpa lagi. Demikian hasil dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.